Oke, selamat malam. Kita mulai lagi ya kegiatan kita. Oke, kita mulai. Fintech, guru belajar, asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Kita akan lanjut bagian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum ya. Nggak tahu isinya apa ini, kita coba saja. Oke, mengenai 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ya perlu ini intervensi. Oke, perlunya intervensi ternyata ya. Ternyata saya hapus saja. Oke. AKM dapat kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok intervensi khusus belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Dasar murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Oh, dasar ini ya. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Cakap, murid mampu membuat interpretasi informasi eksplisit. Beberapa informasi dalam akhir murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks. Oh, ini ternyata ya dasar, cakap, dan mahir. Mahir berarti menguasai sekali. Kalau numerasi hampir sama ya. Nalar. Oke, ini jawabannya di sini ternyata yang soal-soal sulit kemarin. Nanti diklik ini ya ke sini. Ini file PDF hasilun file AKM. Tonton sendiri karena ini saya kehabisan waktu. Oke, saya klik. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Sudah jelas ya kompetensi ya ini. Berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kompetensi berpusat pada kebutuhan, berpusat pada materi pembelajaran. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Belajar untuk cakupan materi. Menunjukkan kinerja dengan menggunakan konsep. Menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Wah, agak sulit ini juga ya. Pembelajaran terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Kurang atau tidak terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Orientasi pada proses dan nilai akhir. Berarti kita masih konten ya. Nah, kompetensi ini masih sulit untuk diajarkan karena waktu. Seperti ini prosesnya. Mungkin perlu pelatihan khusus untuk Bapak Ibu guru. Padahal kurikulum ke-13 yang awal-awal itu seperti ini ya. Kompetensi ini. Bagus sekali. Tapi karena sekarang tidak ada sosialisasi lagi jadi kesulitan. Oh, kita lanjut selesai. Biar lebih cepat lagi. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Itu tadi ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Sama saja ya. Bagaimana mau kita lihat? Kalau mau dilihat ini harus agak lama ya. Nah, ini kebutuhan cara informan ya, kebutuhan sebagai pemula biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Formalnya pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal. Konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar meskipun demikian kunci mulai terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program terstruktur. Training atau pelatihan intensif, jadi dilatih lagi siswanya ya. Kalau dasar ini apa ya, kita coba. Mana dasar? Kita keluarkan saja dulu biar gak mengganggu ya. Nah, ini yang dasar. Kebutuhan kompetensi berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Oh ya, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah.
Struktur pembelajarannya untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program tersusun, namun perlu mulai pengenalan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Oh, ini kah? Maksudnya agar pembelajaran mereka bisa merasakan gitu ya. Coaching, simulasi masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja, tingkat kenyamanan siswa dalam tingkat kompetensi. Oh, iya, iya, ya. Selanjutnya, tingkat cakap. Kita lihat untuk tingkat cakap. Ya, untuk kategori tingkat kecakapan, ini sudah jelas ya, kelihatan sekali. Memiliki kebutuhan belajar persyaratan kinerja semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Nah, ini kita harus mendiskriminasi siswa berarti ya. Siswa merupakan banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam konteks ini, lingkungan belajar tertransisi di ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal atau kurang terstruktur ya. Mulai tergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya mengolah pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja. Agak kesulitan karena kontennya kalau untuk bahasa Indonesia banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya yang mahir. Kalau mahir biarkan saja sepertinya. Untuk siswa yang mahir, ini personal dan deskripsi dirinya sendiri unik dan berbeda. Pembelajaran merupakan aktivitas berbasis tema teman sebaya, kolaborasi sosial, mereka belajar dari satu sama lain. Ini ya. Ini adalah tadi tentang analisis kategori penguasaan ya. Lanjutnya apa? Oke, klik finish. Saya kira banyak ini. Padahal ada 8 topik ya. Tinggal 4 lagi. Program strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan hasil kompetensi minimum. Nah ini, murid tidak perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat intervensi sederhana. Misalnya guru wis tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Ini ya, implikasi kompetensi pada pembelajaran dilihat dari contoh mata pelajaran IPS berikut ini. Waduh, agak sulit juga ini. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping. Cakap. Belum mampu merefleksi, murid dapat memberikan identif kondisi lingkungan murid mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Si bacaan oleh koperasi teks diberi, guru dapat melakukan pembelajaran berusaha menyusun beragam manfaat koperasi. Ya, memang sarannya bagus-bagus ini. Memberikan solusi dalam pembelajaran. Oke, contoh lagi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Berikut contohnya ini. Gambaran pada Bapak Ibu bagaimana praktik pembelajaran yang berbasis kompetensi. Selain itu, contoh berikut juga memberikan gambar bagaimana literasi dan numerasi terintegrasi dalam pembelajaran. Misalnya nih, bereksplorasi dengan koordinatis Kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup. Literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, yang cukup memberikan batasan pada pelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Nah, ini kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses pengembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir, analisis, dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal. Itu kata Bu Susan. Lantas bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Nah, ini A. Membaca cerita bagaimana Rainer Dekes menemukan sistem koordinat. Murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat Kartesius. Permainan menemukan titik konfigurasi rasi bintang. Itu salah contohnya. Murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X, Y, atau X, Y. Permainan dilanjutkan dengan catur manusia. Diskusi manfaat koordinasi Kartesius dalam kehidupan sehari. Permainan battleship. Murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksi motif ukiran Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Kartesius.
Ukiran Toraja berarti mengukir. Apa manfaat dari proses belajar tersebut? Saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekedar pelajaran yang harus dihadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa bagi mereka. Ingin tahu cerita guru Susan? Cerita guru Susan dimuat pada surat kabar Guru Belajar 021, Literasi untuk Belajar. Telah tersedia melalui Google Book pada link berikut ini. Bisa dikunjungi ya linknya. Kita coba saja. Salah. Karena ini hanya gambar saja, agak kesulitan. Saya back dulu. Nah, contoh strategi modul literasi jenjang SD ini bisa dibaca di sini ya. Karena surat kabarnya di bawah ini ya. Kita klik saja. Ini tingkat SD contohnya. Yang ini cerita tadi Bu Susan. Cerita Bu Susan yang ini ya surat kabar. Oh 11.000 mahal ya. Bisa di-download di sini ya. Bisa dibeli. Ini kalau ini tuh tingkat SD. Dan numerasi tingkat SD. Jadi kalian bisa melihat ini bacaannya. Oh, kosong ya. Oh, masih proses loading ya. Nanti di download sendiri, oke. Saya akan melanjutkan ini. Terus klik tanda edit selanjutnya. Karena waktu saya tidak banyak. Nah ini. Kita belajar kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Pembelajaran berpusat dari kurikulum. Terus ada asesmen ya. Pengalaman belajar murid, kompetensi guru, kompetensi kepemimpinan sekolah. Itu yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana ya, agak bingung juga ya. Asesmen seringkali dipersiapkan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja, padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Ya gitu. Dari kita belajar, maka masing-masing segi adalah kurikulum. Seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata dan yang pada hasil asesmen dan refleksi praktik belajar. Serangkaian aktivitas yang dalam dilakukan ruang kelas sudah aktivitas awal murid hasil asesmen mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran dan informasi. Nah, asesmennya proses pengumpulan, menganalisis, melakukan sebuah informasi terkait pencapaian kondisi murid penguasaan kompetensi tertentu. Dengan merancang strategi pembelajaran asesmen formatif, asesmen proses pembelajaran, seperti itu ya. Ini cara membacanya bagaimana ini? Oke, kita klik selesai. Sudah 80. Apa? Ini gimana ini kok begitu saja ya? Enggak memberikan solusi ya. Jika Anda berhasil telah menyelesaikan aktivitas dan pada topik laporan dan rekomendasi asesmen nasional telah memulai konsultasi mengukur kemampuan memimpin buku. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Oke, kita langsung pause kah? Oh, masih jalan. Oke. Hasil kompetensi ini dirancang terkait kompetensi pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Oke, pembelajaran dirancang untuk mempertingkatkan tingkat kompetensi menguasai konsep keterampilan kontennya. Oke, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diakan mampu mendapatkan penguasaan konsep keterampilan dan beberapa. Oke, karakter utama dari pembelajaran berbasis kompetensi. Salah ya? Tentang pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru untuk menghitung harapan kompetensi dasar siswanya termasuk literasi dan numerasi. Oke. Masih konten, belajar untuk cakupan materi, belajar konsep
Laporan asesmen minimum menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran. Yuk, betul. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan suatu kinerja dengan baik. Misalnya mampu melakukan tugas dan kompetensi. Oke, kekuatan belajar berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Tidak. Semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Baik, kita lihat jawabannya. Pasti yang salah itu nomor 10. Kita lihat yang mana yang salah ya. Bukan. Ternyata pembelajaran berbasis konten. Konten seperti saya kira ini. Konten akan konsep dan penerapan aplikasi. Kok salah ya? Aneh-aneh orang-orang ini. Oke lah, kita langsung klik next saja. Nah, selanjutnya kita membuat laporan masih. Aduh, setelah 1, 2, 3, 4, 5 kita merefleksi topik tindak lanjut laporan hasil AKM-nya ya. Setelah mempelajari konsep kemudian akan membuat rencana tindak lanjut pada strategi pembelajaran kelas Anda. Perubahan apa yang akan dilakukan di kelas terkait pembelajaran dan kompetensi. Rencana tidak kelas. Oke, rencana tidak lanjut pada strategi pembelajaran di kelas. Oke guys, atau teman-teman, kita akhiri dengan ini asesmen program pasca BIMTEK-nya. Setelah selesai BIMTEK kita akan ada pertanyaan seperti ini. Kita akan bahas satu persatu 30 soal terakhir ya. Langsung saya bacakan. Dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui ya, survei lingkungan belajar. Itu jawabannya. Kemudian dilakukan pada pembelajaran level berapa level kah asesmen literasi? Level 2 ya. Pada jenjang SMA level 2. Kemudian selanjutnya dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat simpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Ya, kita next, lanjut. Ini seharusnya ini nomor ini loh. Ini seharusnya Pak gak usah diacak kayak gini. Jadinya kunci jawabannya ketahuan semuanya. Aduh, ya pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum. Soal terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian ya. Jawabannya, kemudian manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA, yaitu aritmatika dan geometri. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi itu apa? Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Berikut beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Mana pertanyaan menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Nah ya, ini jawabannya 3, 5, 6. 3 ya belajar cangkupan materi yang harus dikuasai. 5-nya berarti pada nilai akhir. 6 menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Ini yang biasa kita lakukan. Mau nggak mau memang harus seperti itu belajarnya. Nggak bisa kita seperti itu kan sekarang. Ya, memang seperti itu, masih jadul ya. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen, yaitu dibanding dengan ujian nasional menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapan dalam berbagai konteks kehidupan, itu ya AKM-nya. Perbedaan asesmen dengan ujian nasional. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan AKM sampel saja. Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswa. Setelah itu, guru meminta siswa menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu memahami informasi ya. Memahami informasi yang ada dalam teks.
Kalau di dalam indikator ya menemukan informasi ya, tapi ini beda. Ini ditanya kemampuan. Apakah tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM merefleksikan dalam pembelajaran sehingga guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa? Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA, SMK, dan MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Tidak ya. Asesmen kompetensi mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah, jadi masih ada ujian sekolah lain. Pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum tingkat SMA adalah soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi, itu soal literasinya ya, 36 saja. Oke, selanjutnya bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? AKM memperhatikan apa yang selalu diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Ya, jadi tiap kelas apa yang diajarkan ya. Nggak tahu ini betul apa salah, tapi menurut saya itu betul. Karena saya sudah cari jawabannya. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi siswa untuk mempelajari materi apapun ya. Apapun materinya. Selanjutnya, manakah di antara kegiatan berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK, yaitu memperkirakan berapa kalori yang dibakar oleh kegiatan fisik tertentu, ini olahraga ya. Tanya bagaimanakah hasil asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi ya, dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa ya, menyesuaikan. Kemudian pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Diberikan untuk memberi nilai salah, yaitu yang itu jawabannya ya. Guru mengajarkan mengenai memahami menggunakan sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk numerasi, data, dan ketidakpastian. Ini materi peluang ya. Soal dan asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu mengevaluasi dan merefleksi isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalaman. Jadi inilah yang diinginkan dari AKM itu yaitu pengalaman dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan AKM minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Ya, kada tahulah apa kaitannya. Jawabannya juga agak membingungkan. Pusing, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur hasil belajar non-kognitif, menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Kebaikan, padahal kita manusia itu tidak baik. Baik itu ketika disuruh baik. Aduh, dalam suasana numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika supaya lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau pertanyaannya, ya pusing lah. Guru keliru memberikan soal tes ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dikategorikan dalam kelompok mahir ya. Karena dia bisa mengintegrasikan. Oke, di jenjang SMA numerasi dilakukan pada level 1 ya. Karena dia duluan. Kemudian level 2-nya itu literasi. Selanjutnya, asesmen literasi SMA manakah kegiatan termasuk dalam konten menemukan informasi yaitu mengidentifikasi ya kata kuncinya. Baik teks sastra maupun informasi. Dalam pelaksanaan asesmen, konten dalam literasi merupakan mencakup teks informasi dan fiksi ya, ini jelas-jelas ya. Tidak hanya prosedur terus observasi ya. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal dari pernyataan berikut. Mereka yang memberikan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum ya, soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Masalahnya kalau tidak tahu konsep ya tidak bisa menjawab. Dari AKM bahwa siswa mampu mengampilkan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap ya. Mengaplikasikan pengetahuannya diaplikasikan ya, cakap. Kalau mahir masih menggunakan.
ini mengaplikasikan ya. Oke, asesmen literasi pada jenjang SMA, ini kan atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajarannya ya? Jadi ya, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal, menyusun referensi, membuat koneksi, prediksi, atau teks jamak, menilai formal penyajian. Ini ya jawabannya. Kan sudah jelas level 2, masa level 1 lagi. Ini memang pertanyaan jebakan. Oke, itu saja ya. Ini menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, dan atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau informasi memahami cara pandang penulis. Ini level 2 ya. Sudah jelas di sini level 2, masa kita jawab level 1 ya. Oke, terima kasih. Saya klik finish. Lihat nilainya berapa. Kalau 100 ini memang luar binasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koneksi putus. Lama sekali kuisnya ini. Agak asik ini. HP saya satunya juga terputus. Apa? Betul semua. Kita lihat ya kuisnya. Bisa dilihat di sini ya. Ya, ini jawabannya betul semua. Kok bisa betul semua ini? Bapak Ibu guru bisa screenshot jawabannya. Aduh, memang ini ya. Oke, bisa lihat jawabannya. Terus lihat saja ya, saya scroll pelan-pelan, cepat-cepat ini ya. Oke, 1, seret, 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 oke. Pokoknya ini jawabannya seperti tadi ya, Bapak Ibu Guru. Karena nggak ada yang salah, nggak tahu kok bisa ya. Karena sudah saya persiapkan jawaban yang benar. Oke, saya klik lanjutkan ya. Aduh, memang. Tandai selesai dan progres kita di guru belajar completed 100%. Dan kita ya sudah, nanti tinggal tunggu apa? Berakhir sudah tanggal 28 ini. Baik, kalau begitu terima kasih. Ini serinya ya, nanti seri pandemi. Ini pendidikan inklusif. Saya kemarin mau ikut yang itu pengimbasan tidak bisa ternyata. Ya sertifikatnya salah. Baik, saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih telah menonton video yang saya dokumentasikan untuk diri saya sendiri sebenarnya ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat malam.